Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sudut berelasi, yaitu sudut lebih dari 360 derajat dan sudut negatif. Langsung pertama Ibu bahas sudut lebih dari 360 derajat. Seperti kita ketahui bahwa dalam satu buah lingkaran itu sudut terbesar adalah 360 derajat. Nah, bagaimana caranya kita menentukan besar sudut yang melebihi 360 derajat? Misalnya sudut 510 derajat. Nah, caranya harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk alfa plus K kali 360 derajat. Atau boleh dibalik, K kali 360 derajat plus alfa. Dengan K-nya adalah sembarang bilangan real mulai dari 1, 2, 3, 4. Bilangan real positif. Dengan demikian, diperoleh rumus bahwa untuk sin alfa plus K kali 360, maka hasilnya adalah sin alfa. Untuk cos alfa plus 300 K kali 360 derajat, jawabannya adalah cos alfa. Sedangkan untuk tan alfa ditambah K kali 360 derajat, jawabannya adalah tan alfa. Semuanya bernilai positif. Untuk sudut negatif, anak perhatikan gambar berikut. Titik P terletak pada kuadran 1 dengan titik koordinat X, Y. Nah, untuk sudut negatif, maka harus dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya berada di kuadran keempat. Nah, anak ingat pada pertemuan sebelumnya sudut berelasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ketika di kuadran 4, maka yang bernilai positif adalah cos. Jadi untuk sudut negatif akan bernilai positif jika ditanyakan cos. Jadi Ibu bisa tuliskan di sini untuk rumus sudut negatif. Nah, ini rumus sudut negatif ya. Jika ditanya sin min alfa, maka jawabannya min sin alfa. Ketika ditanya cos min alfa, maka jawabannya positif cos alfa. Jadi ini perlu ditandai. Sudut negatif akan bernilai positif ketika ditanya cos. Nah, di sini kenapa? Karena bayangannya di kuadran keempat. Ketika ditanya tan min alfa, maka jawabannya min tan alfa. Nah, ini ada 3 rumus ini yang perlu Anak ingat. Sudut negatif akan bernilai positif ketika ditanya cos. Selain itu hasilnya negatif. Langsung aja kita coba contoh soal berikut. Nah, nilai sin 480 derajat. Nah, angka 480 derajat ini, sudut 480 derajat ini melebihi 360. Jadi tidak bisa kita tentukan nilainya sebelum kita ubah. Caranya diubah dulu ke bentuk sin. Nah, boleh ditulis rumusnya K dulu. K kali 360 ditambah alfa. Diubah ke bentuk ini. Maka menjadi sin. Berapa sih K-nya dikalikan 360 mendekati 480. K tadi mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. K-nya kita pilih 1. Kenapa 1? Kalau 2 kali 360 sudah melebihi 480. Jadi tidak boleh jadi 1 kali 360. 1 kali 360 hasilnya masih 360. Supaya menjadi 480 harus ditambah 120 derajat. Nah, ini kan sama ya, diubah bentuknya aja. Maka ini jawabannya tadi apa ketika sin? Jawabannya adalah sin alfa. 1 ini adalah K, alfanya 120. Jawabannya adalah sin alfa, alfanya 120 derajat. Apakah ini sudah selesai jawabannya? Belum. Berapa sih nilai sin 120 derajat? Ingat sudut berelasi. Angka 120 ini terletak di kuadran berapa? Ini terletak di kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua? Karena lebih dari 90 namun kurang dari 180. Selanjutnya gunakan rumus di kuadran kedua. Rumusnya adalah 180 min alfa.
Ini min alfa ya rumusnya, berarti sama dengan sin 180 dikurangi berapa supaya menjadi 120 dikurangi 60. Berarti ini alfanya adalah 60. Ini 60 derajat. Berarti kalau di kuadran kedua punyanya siapa? Ingat, kuadran kedua adalah punyanya sin. Nah, ini kan semua, ini sin, ini punyanya tan, ini punyanya cos. Kuadran kedua punyanya sin. Kalau ini sin berarti tetap positif, sin 60. Sin 60 berapa nilainya? Setengah akar 3. Jadi jawabannya setengah akar 3. Sekarang untuk soal kedua. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ditanya sudut negatif cos min 225. Sudut negatif akan bernilai positif jika ditanya cos. Maka ini jawabannya sama dengan positif cos 225 derajat. Nah, setelah tahu seperti ini, langkah berikutnya bagaimana? Tentukan sudut 225 itu terletak di kuadran keberapa. Ternyata lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Berarti ini adalah kuadran ketiga. Setelah tahu letaknya, langkah berikutnya tentukan rumusnya. Rumus di kuadran ketiga adalah kalau kita gunakan 180 plus alfa. Kenapa plus? Karena lebih dari 180 besar sudut di kuadran ketiga. Maka ini menjadi cos 180 derajat ditambah 45. Nah, jawabannya adalah cos. Nah, ingat, di kuadran ketiga punya rumahnya, yang punya rumah adalah tan. Kalau di sini cos, maka harus negatif. Negatif cos 45. Cos 45 derajat pada sudut istimewa nilainya adalah setengah akar 2. Maka menjadi min setengah akar 2. Oke. Itu adalah contoh dari sudut lebih dari 360 dan sudut negatif. Nah, selanjutnya untuk dua soal ini silahkan anak-anak kerjakan. Nanti hasilnya kirimkan di grup WA kelas. Oke, selamat mencoba. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Mama harus, Mak.